Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggel Stylish dari kelas 2A D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan membuat video yaitu tentang pemeriksaan IVA. Baik, kita mulai dari pengertian. IVA, infeksi visual dengan asam asetat, merupakan salah satu cara melakukan tes kanker serviks. Kelebihan dari tes ini adalah kesederhanaan teknik dan kemampuan untuk memberikan hasil yang segera kepada ibu. Infeksi visual dengan asam asetat merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Alat ini begitu sederhana sebab saat pemeriksaannya tidak perlu ke laboratorium. Kemudian metode infeksi visual dengan asam asetat atau IVA jadi alternatif baru untuk deteksi dini kanker serviks selain pemeriksaan dengan pap smear. Berbeda dengan pap smear yang di Indonesia, metodenya masih mengalami kendala, terutama terkait laboratorium. Dengan IVA, cara untuk mengenali sel kanker relatif tidak sulit. Selanjutnya yaitu keunggulan dari tes pap smear. Keunggulan dari tes pap smear adalah pap smear harus menunggu waktu mendapatkan hasilnya. Dengan IVA tidak perlu menunggu lama karena hasilnya akan segera diketahui. Sensitivitas IVA bahkan lebih tinggi dari pap smear. Dalam waktu 60 detik kalau ada kelainan di serviks akan timbul plak putih yang bisa dicurigai sebagai leher kanker. Dengan deteksi dini secara teratur, kanker serviks dapat diketahui lebih awal dan ditangani lebih cepat. Metode screening IVA mempunyai kelebihan diantaranya: yang pertama, mudah, praktis, dan sangat mampu laksana. Kedua, butuh bahan dari alat yang sederhana dan murah. Ketiga, sensitivitas dan spesifikasitas cukup tinggi. Keempat, dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bukan dokter ginekologi. Dapat dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu atau di. Adapun cara penggunaan yaitu yang pertama, IVA test dilakukan dengan cara mengoleskan asam asetat 3-5% pada permukaan mulut rahim. Kemudian hasil dari pemeriksaan ini adalah bercak putih. Dapat disimpulkan bahwa tes IVA positif. Maka jika hal itu terjadi, maka dapat dilakukan biopsi. Yang ketiga, untuk mengetahui hasilnya langsung pada pemeriksaan. Yang keempat yaitu pemeriksaan dengan metode ini bisa dilakukan oleh bidan atau dokter di puskesmas atau di tempat praktek bidan dengan biaya yang cenderung lebih mudah ekonomis. Selanjutnya yaitu inspeksi visual dengan asam asetat. Jadi bisa dilihat berikut ini, yaitu tentang prosedurnya, dimulai dari pemeriksaan alat kelamin, kemudian diraba kelenjarnya, ketiga dimasukkan spekulum. Selanjutnya yaitu diletakkan spekulum dalam posisi terbuka. Kemudian gerakan sumber cahaya sehingga dapat melihat serviks dengan jelas. Kemudian diperiksa serviks apakah ada radang serviks, ekstropion, tumor, kista naboti atau ulkus. Kemudian selanjutnya dipakaikan kapas lidi bersih untuk mengambil cairan darah atau mukus dan seterusnya. Kemudian diidentifikasi mulut serviks, kemudian dicelupkan kapas lidi dan seterusnya. Kemudian ditunggu sampai 1 menit. Kemudian selanjutnya periksa SCI dengan hati-hati. Cek apakah serviks mudah berdarah dari darah aceto with epithelium. Kemudian jika perlu oleskan lagi kapas lidi pada serviks untuk membersihkan mucus. Kemudian jika memerlukan visual telah selesai, pakai saja kapas lidi baru untuk membersihkan sisa-sisa asam asetat. Kemudian lepaskan spekulum dan lakukan pemeriksaan bermanual dan rektovaginal jika ada indikasi.